Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Bu Nisa. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Ada yang tahu komposisi fungsi itu apa sih? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi komposisi fungsi. Di sini misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan f, b menuju c, dan g dari a menuju b. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan pemetaan. Nah, misalnya di sini ada A, kemudian ini B, lalu ini C. Nah, jadi kan nggak mungkin urutannya B, C, A kan, tapi pasti huruf alfabet itu A, B, C. Nah, di sini dari A menuju B itu siapa? Nah, itu G kan, berarti di sini G. Lalu dari B menuju C itu siapa? B menuju C berarti F kan? Nah, makanya hasilnya yaitu dari A menuju C kan? Karena kan dia nyambung ya. Nah, ini disebut H. Nah, dari pemetaan ini bisa kita membuat suatu fungsi baru yang dibentuk ya. Jadi di sini berarti hx ya, kalau misalnya kita asumsikan lagi kepada fungsi si fx dan gx. Nah, jadi di sini ada fungsi barunya yaitu f bundaran g x sama dengan f gx yaitu sama dengan si hx ya. Nih hasilnya kan hx. Nah, hx itu siapa? Hx itu berarti atau h yaitu berarti dari a ke c. Mudah ya. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan f yaitu a menuju b dan G dari B ke C dan H dari C ke D. Pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu tidak berlaku komutatif, di mana F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Jadi hasilnya si F bundaran G itu nggak sama dengan hasil dari G bundaran F. Nah, terus yang B yaitu asosiatif. Buka kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H sama dengan F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung. Jadi asosiatif ya, dia berlaku. Kemudian yang C memiliki fungsi identitas yaitu IX sama dengan X, sehingga F bundaran I sama dengan I bundaran F, yaitu hasilnya F itu sendiri. Nah, tadi saya lupa sampaikan. Ini tanda ini nih, yang ini nih ya. Ini dibacanya yaitu bundaran atau komposisi ya, sesuai dengan judul materinya yaitu fungsi komposisi. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang komposisi dua fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx. Komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi fx atau f bundaran gx dapat ditentukan dengan mensubstitusikan. Ingat ya, mensubstitusikan
substitusikan. Paham ya? Jadi dimasukkan atau angkanya diganti. Fungsi gx ke dalam fungsi fx, yaitu f gx. Jadi kalau si f bundaran gx itu berarti gx dulu masuk ke f, bukan f masuk ke gx. Jadi dari depan dulu ya. Kemudian ini ada contoh satu, yaitu diketahui fungsi diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. F yaitu yang pertama c, negatif 3, kemudian f, negatif 1, e, 0, a, 2, b, 4. Dan si fungsi g nya yaitu negatif 3, a, negatif 1, b, lalu 0, d, kemudian 5, e, dan 2, g. Nah, tentukan a, f bundaran g. Jadi si g dulu baru ke f. Kemudian yang b, g bundaran f. Berarti dari f ke g. Nah, kita jawab yang a. Yang a yaitu kita bikin itu dulu ya. Jadi untuk menentukan yang pertama itu kan f bundaran g ya. Kita buat sketsanya dulu. Sketsa diagramnya sebagai berikut. Nah, kan f bundaran g berarti g disubstitusi ke f. Kita lihat si g nya dulu nih, negatif 3, a, kemudian negatif 1, b, berarti angka yang depannya saja, yaitu negatif 3, kemudian negatif 1, lalu 0, kemudian 5, lalu 2, kan? Nah, kemudian komanya kan koma a ya. Sini berarti a, b, c, d, e, f, g. Jadi semua huruf yang ada di g dan juga si f. Nah, kita fungsi operasikan fungsi yang g-nya dulu ya. Kan di sini negatif 3, a, berarti negatif 3, a. Ini kan negatif 3, a ini ya. Lalu negatif 1, b. Negatif 1, b ini ya. Kemudian 0, d berarti 0, d ini. Lalu 5, e ini. Kemudian 2, g 2, g ini ya. Nah, ini si fungsi g ya kan. Nah, sekarang kita lihat yang f-nya. Nah, di situ ada anggotanya c, negatif 3, f, negatif 1, e, 0, dan lain-lain. Berarti kita
Ini kan dari huruf ke angka ya. Ini kan hurufnya udah ada nih. Berarti kita tinggal input si angkanya aja. Jadi angka yang setelahnya itu tuh, yaitu -3, kemudian -1, 0, 2, 4 kan titiknya. Nah terus berarti sekarang kita petakan yang C ke -3, berarti di sini ya, ini ya. Kemudian F, -1, F, -1 ini, lalu E, 0, E, 0 ini, kemudian A nih kan, nih A, 2, berarti A ini ke 2 ini ya. Terus yang terakhir B, 4, B, 4 nih. Nah kan dari fungsi F ke F bundaran G itu merupakan diagram panah yang tidak terputus kan, maksudnya jadi ada sambungannya tuh dari si G ke F, kan F ya. Jadi tulis di sini fungsi F bundaran G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F ya, dari G ini, dari G ini, G ini, G ke F ya, sehingga diperoleh apa yang diperoleh dari si F bundaran G apa coba. Nah kita lihat -3 ke A, kemudian dari A ke 2, berarti dapat -3,2 karena nyambung ya. Kemudian -1 ke B, lalu dari B ke 4 berarti -1,4. lalu yang 0 dari 0 ke D. Nah tapi dari D itu nggak ada sambungannya lagi, nah berarti dia terputus ya. Sekarang lanjut yang nomor 5, yang kelima, 5 ke E. Nah dari E ke 0 berarti dia nyambung 5,0. Kemudian yang 2 ke G. Nah dari G dia nggak punya sambungannya lagi nih, nah berarti dia terputus, jadi tidak ada ya. Nah berarti F bundaran G yaitu -3,2, -1,4 dan 5,0. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B yaitu G bundaran F. B. Nah, jadi sama ya. Untuk apa? Untuk menentukan G bundaran F, maka sketsa
diagramnya itu sebagai berikut. Nah, ini kita copy saja supaya lebih mudah. Nah, karena G bundaran F, berarti kita lihat yang F-nya dulu. F-nya. F. Nah, C, negatif 3, F, negatif 1. Berarti huruf dulu ya. Berarti A, B, C, D, E, F, G. Tulis di sini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian kita angkanya berarti ya negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4. Negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4. Nah, seperti biasa kita dari fungsi si F-nya dulu lihatnya ya. Fungsi F. Ini kan tadi ada di sini ya, tapi kayaknya kurang jelas. C, negatif 3. C, negatif 3. C, negatif 3 berarti ke sini. Kemudian F, negatif 1. F, negatif 1 ini ya. Lalu E, 0. Nih, E, 0. Kemudian A, 2. Nah, ini ya, 2. Lalu B, 4. B, 4. Ini si F-nya. Nah, sekarang si G-nya. Fungsi G yaitu berarti balik lagi ke huruf ya. Yaitu huruf A. Kita tulis hurufnya A, B, kemudian D, E, dan G. Kan yang ada ya. Kita hubungkan. Berarti negatif 3, A. Ini ya. Sini. Lalu negatif 1, B. Sini. Lalu 0, D. Ini 0, D. Kemudian 5, E. 5, E. Lalu 2, G. 2, G. Nah, mana yang ini G? Nah, mana yang tidak terputus nih dari si F ke G? Itulah fungsinya ya. Kita tulis
fungsi G bundaran F merupakan diagram panah yang tidak terputus dari siapa? Dari ini ya, F ke G, sehingga diperoleh kalau G bundaran F itu hasilnya apa aja nih? A ke 2, dari 2 ke G, berarti A, G. Sini ya, A, G. Kemudian dari B ke 4. Nah, dari 4 nggak ada sambungannya lagi, berarti dia terputus ya. Kemudian dari C ke negatif 3. Dari negatif 3 ke A, berarti C, A. Kemudian yang D nggak ada. E ke 0, dari 0 ke D, berarti E, D. Lalu F ke negatif 1, dari negatif 1 ke B, berarti F, B. Terus lagi G-nya nggak ada ya. Oke, sudah semua. Jadi fungsi G bundaran F yaitu ini hasilnya. Paham ya? Nah, sekarang contoh kedua. Ini kan tadi pakai diagram ya. Nah, kan kalau matematika itu selalu apa tuh namanya, dikaitkan dengan angka kan. Kalau nggak ada angka kayaknya matematika itu nggak asik ya. Nah, ini contoh yang keduanya. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x dan fungsi gx-nya sama dengan 2x dikurang 4. Yang A, kemudian tentukan yang A f bundaran g x, yang B g bundaran f x, yang C f bundaran f 2. Jadi x-nya diganti 2. Sama seperti operasi aljabar fungsi ya. Masih ingat ya? Nah, kita jawab yang A. F bundaran G X, berarti F G X. Jadi si GX disubstitusi ke F. Nah, jadi si F X-nya si fx nih, ini diganti dengan si gx. Jadi jadinya gini nih, x kuadrat, x-nya ganti gx-nya kan. Jadi 2x dikurang 4 kuadrat ditambah 4, x-nya ganti lagi dengan gx-nya, 2x dikurang 4. Ingat tadi kan substitusi, disubstitusikan fungsi gx ke fx. Paham ya? Jadi x yang di fx nih kan ada x nih, x ini sama yang ini kita ganti dengan si gx ya, karena kan gx disubstitusi ke f. Jadi yang depan disubstitusi ke belakang. Nah, ini jadi dapat berapa? 2x kuadrat, 2 kali 2 4 x kuadrat ya kan, 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2x berarti 4x. 4x dikali negatif 4 ya, negatif 16x ya. Lalu negatif 4 dikuadratkan berarti plus 16.
Kemudian ini 4 dikali 2x. Jadinya 8x. Lalu 4 dikali negatif 4. Negatif 16. Nah ini ada plus, ini ada minus. Karena angkanya sama jadi 0. Berarti tinggal 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 8x. Bisa dihitung ini ya. Kita hitung. Sama dengan 4x kuadrat negatif 16 ditambah 8. Berarti negatif 8x. Selesai. Mudah kan? Oke, lanjut yang B. G bundaran F. Nah, sekarang terbalik nih. Jadi si F disubstitusi ke G. F disubstitusi ke G. Jadi X yang di G diganti dengan Fx nih. Tulis G Fx kan. Di 2x dikurang 4 ya. Sama dengan 2 buka kurung. X nya kita ganti x kuadrat ditambah 4x. X kuadrat ditambah 4x. Kemudian dikurang, ini kurungin, dikurang 4. Kan 2x dikurang 4. Nah kita kalihin. 2 dikali x kuadrat 2x kuadrat. 2 dikali plus 4x berarti plus 8x. Ini negatif dikurang 4. Ada yang bisa dihitung, dioperasikan? Nggak ada ya. Nah ini selesai. Mudah kan? Nah sekarang yang C. Yang C yaitu F bundaran F2. Berarti sama aja, X nya hanya diganti dengan 2. Berarti ini F2. F2. Nah X kuadrat Fx kan x kuadrat tambah 4x. X yang ini diganti dengan angka itu lagi sendiri, kan bundaran ya, terhadap dirinya sendiri. Berarti sama dengan x kuadrat ditambah 4x, terus ini dikuadratkan, plus 4 buka kurung x kuadrat ditambah 4x. Kan tadi ini si x kuadrat kan. Nah yang ini si 4x kan, sama dengan x kuadrat dikuadratin lagi, berarti jadinya x pangkat 4. Jadi pangkatnya bertambah ya. Kemudian 2 dikali 4x yaitu 8x. 8x dikali dengan x kuadrat, dapatnya 8x pangkat 3 ditambah ini 4x kuadrat. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat yaitu 16. Kemudian x dipangkatkan 2 berarti x kuadrat. Terus yang ini 4 dikali x kuadrat di plus 4x kuadrat. 4 dikali plus 4x jadinya plus 16x. Sekarang kita lihat ada yang bisa dioperasikan. X pangkat 4 sendiri ya, jadi tetap x pangkat 4. Kemudian pangkat 3 juga hanya 1. 8x pangkat 3.
ditambah, nah pangkat 2 ada 2 nih, dijumlahin 16 ditambah 4 yaitu 20x kuadrat, lalu ditambah 16x. Nah ingat, ini kita belum ganti 2 ya, jadi sekarang kita ganti f 2, berarti ini masih f bundaran f x, berarti ini jadi 2 pangkat 4 ditambah 8 buka kurung 2 pangkat 3 ditambah 20 buka kurung 2 pangkat 2 ditambah 16 dikali 2, jadi x nya diganti dengan 2 sama dengan 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, ditambah, ini kerjain yang pangkat dulu, ini dulu dihitung ya, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, jadi 8 dikali 8 yaitu 64, ditambah, sama nih kuadratin dulu, berarti 2 kuadrat 4 dikali 20 yaitu 80, ditambah 16 kali 2 32, hitung 16 tambah 64 berarti 80, 80 tambah 80 160 tambah 32 192. Udah, lanjut kita ke nomor 3, contoh yang ketiga. Nah, di sini diketahui px-nya yaitu 3x plus 2 per x dikurang 5 dan qx-nya sama dengan akar 2x ditambah 1. Tentukan nilai m jika q bundaran pm sama dengan 2 akar ya, ini ada akarnya 2 akar 6. Ya sudah, Q bundaran PM, Q bundaran PM sama dengan hasilnya 2 akar 6. Ya sudah, berarti si P disubstitusi ke Q. Nih, P-nya ini, Q-nya ini. Ya kan, berarti akar. Kan Q-nya akar 2 buka kurung ganti si P 3x ditambah 2 per x dikurang 5 tutup plus 1. Ingat dia punya plus 1 ini ya, nih plus 1 nya sama dengan 2 akar 6. Nah ini kita operasikan dulu ya, 2 dikali 3x 6x, 2 dikali plus 2 berarti plus 4 per x dikurang 5 ditambah 1 sama dengan 2 akar 6. Nah lanjut, nah 1 ini berapa sih? Ya 1 ini lihat aja ke penyebut ini nih, berarti x dikurang 5, jadi 6x ditambah 4 per x dikurang 5 ditambah ini x dikurang 5 per x dikurang 5 sama dengan 2 akar 6. Kan x dikurang 5 dibagi x dikurang 5 hasilnya 1. Sini lagi kan. Nah karena penyebutnya sudah sama, kan sudah sama-sama x dikurang 5 ya penyebutnya, jadi kita bisa hitung nih akar x dikurang 5, 6x ditambah
X. 6X ditambah X. X itu 1. 6X tambah 1X jadinya 7X. 4 dikurang 5 yaitu negatif 1 sama dengan 2 akar 6. Nah, ini kan sama-sama punya akar ya, dan kita nggak mungkin operasikan akar, jadi agak gimana gitu. Nah, ini kita kuadratkan dua-duanya. Ini kita kuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Jika dikuadratkan, maka akarnya hilang, jadi tinggal 7X dikurang 1 per X dikurang 5. Lalu kalau yang ini, yang duanya dikuadratkan dulu. 2 dikuadratkan berarti 4 dikali akar 6 kuadrat, berarti akarnya hilangkan saja jadi 6. Nah, didapat 7X dikurang 1 per X dikurang 5 sama dengan 4 kali 6 yaitu 24. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa kali silang. Tuh, kita sama aja 24 per 1 ya. Jadi 1 dikali 7X dikurang 1 sama dengan 24 buka kurung X dikurang 5. Kan kali silang ya. Kita hitung 1 kali 7X 7X. 1 dikali negatif 1 ya negatif 1 sama dengan 24 kali X 24X. 24 dikali negatif 5 yaitu berapa? Negatif 120. Nah, sekarang baru kita operasikan ya. Caranya gimana? Caranya yaitu negatif 1 ditambah 120 sama dengan 24X dikurang 7X. Jadi ini negatif satunya saya tetap di sini, hanya pindah yang ini nih. Dari negatif berarti pindah jadi positif. 24X nya juga turun, yang pindah si 7X. Dari positif ke negatif. Negatif 1 ditambah 120 berarti 119 sama dengan 24 dikurang 7 berapa? Ya 17X ya kan? Berarti X sama dengan 119 dibagi 17. Nah, hasil dari 119 dibagi 17 itu adalah sama dengan 7. Nah, ini kan masih X ya. Kita ganti saja menjadi M karena kita mencari si M. Jadi M-nya sama dengan 7. Oke, selesai deh. Mudah ya. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.